Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Patrisius Juwandono, Wakil Rektor di bidang akademik di Universitas Madung. Dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas Madung telah mengadakan fokus group discussion dengan para pelaku dari dunia usaha dan dunia industri, dari UMKM, dan dari desa mitra. Yang akan saya laporkan adalah hasil dari fokus group discussion tersebut, di mana kami mengumpulkan pendapat mereka tentang bagaimana kiprah mahasiswa kami ketika melaksanakan program magang di berbagai lembaga yang mereka kelola. Kami ingin mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang masih dirasakan oleh mereka dari para mahasiswa kami, dan selanjutnya kami ingin tahu bagaimana kami harus mendidik para mahasiswa kami harus membekali mahasiswa kami sedemikian sehingga ketika mereka lulus, mereka menjadi lulusan idaman yang bisa berkiprah dengan baik di dunia usaha, dunia industri, di UMKM, dan bahkan di desa mitra kami. Mari kita simak laporan saya. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah topik kita kali ini, yaitu lulusan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diidamkan. Jadi ini adalah hasil focus group discussion yang kami lakukan dari Universitas Madung dengan para pelaku dari dunia usaha dan dunia industri, dari UMKM, dan dari desa mitra. Kami ingin menggali pendapat tentang mereka, tentang bagaimana para mahasiswa di kampus-kampus PTS maupun PTN sudah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dan kegiatan magang di tempat mereka. Kami ingin menggali pendapat tentang mereka, apa kelemahan-kelemahan yang masih ada di mahasiswa-mahasiswa itu ketika mereka melakukan kegiatan magang ataupun kegiatan penelitian ataupun kegiatan abdimas di tempat mereka. Kami ingin tahu apakah hal-hal apa yang harus diperbaiki oleh kampus terhadap mahasiswanya, sedemikian sehingga ketika mereka lulus, mereka menjadi lulusan yang diidamkan di dunia kerja. FGD ini kami lakukan 1 hari penuh, dan hari berikutnya kami membahas habis-habisan hasil dari FGD itu, dan intisarinya bisa saya sajikan dalam laporan berikut ini. Nah, ini adalah lulusan idaman dunia usaha dan dunia industri. Jadi yang pertama, mereka akan sangat menghargai lulusan atau mahasiswa yang mampu berkomunikasi dengan sopan dan efektif. Ternyata kemampuan komunikasi ini menjadi makin penting, apalagi kalau itu dilakukan oleh generasi Z, ya, yang dunia sehari-harinya dipenuhi oleh berbagai macam games dan interaksi yang nyaris tak kunjung berhenti dengan gadgetnya. Mereka menjadi sangat terisolir dari dunia luar, dari interaksi dengan manusia lain, dan oleh karena itu kemampuan komunikasinya perlu diasah. Nah, ada satu pesan dari seorang pemilik lembaga besar yang mengatakan bahwa mentang-mentang kalau Anda kuliah di jurusan yang sangat individualis, misalnya teknik informasi, ya, jangan berpikir bahwa pekerjaan Anda itu hanya melulu coding saja atau hanya melulu pemrograman saja. Karena ternyata ketika sudah bekerja di dunia luar, Anda harus mampu berkomunikasi dengan tim Anda, dengan atasan Anda, bahkan juga dengan klien dari luar. Sehingga itu menjadi sangat penting, kemampuan komunikasi menjadi sangat penting. Apalagi ketika komunikasi tidak hanya terbatas pada komunikasi tatap muka, tapi juga melalui piranti digital, misalnya melalui WhatsApp. Ada satu kasus yang sempat saya dengar, ada sekelompok mahasiswa yang sedang meminta bantuan kerjasama dari sebuah lembaga di luar kampus. Kemudian lembaga itu meminta beberapa hari untuk memikirkan proposal sang mahasiswa, dan setelah sekian hari, mahasiswa itu mengirimkan pesan WA kepada pemilik lembaga itu. Bunyinya singkat sekali.
gimana? Sudah disetujui proposal kami. Nah, langsung lembaga itu memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan tim dari mahasiswa itu. Karena dianggap uh, itu tingkah laku yang sangat tidak sopan. Ya. Melalui WA langsung bertanya, gimana? Proposal kami sudah bisa disetujui? Nah, itu kan sangat, ya kalau orang orang Asia atau orang Jawa khususnya yang ada di sini pasti akan merasa tidak nyaman ya diperlakukan seperti itu. Dengan gaya komunikasi yang seperti itu menjadi tidak nyaman ya. Pasti dianggap bahwa mahasiswa itu kurang tahu tata krama. Oke, itu tentang komunikasi. Yang kedua adalah mampu bekerja sama di dalam tim. Nah, ini juga satu hal yang sangat penting karena ini menyangkut pula kerendah hatian, tidak berlaku egois, tidak mau menang sendiri, bisa mendengarkan, ya, bisa menimbang perasaan orang lain, sehingga bisa membentuk tim yang baik dan bisa bekerja sama di dalam tim. Itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga, ini juga yang sangat dihargai, adalah mampu membangun tim atau istilahnya team building skills. Tentunya ini memerlukan suatu kemampuan untuk memimpin, kepemimpinan. Ada satu cerita yang saya dengar dari seorang pemilik lembaga, seorang manajer, katakanlah seorang manajer dari sebuah mall ternama. Dia mengatakan ada lulusan dari kampus A yang setelah magang kami langsung angkat menjadi staf tetap karena kami terkesan atas kemampuannya untuk membangun sebuah tim, dan tim itu kemudian bisa bekerja sama untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai targetnya. Jadi terbukti bahwa team building skills, kemampuan membentuk satu tim yang efektif akan sangat dihargai di dunia kerja. Berikutnya adalah lulusan atau mahasiswa yang bisa belajar hal baru secara mandiri. Jadi jangan terus-menerus menggantungkan pada manajer atau supervisor, tapi harus bisa belajar secara mandiri. Jadi ketika sudah dicemplungkan ke dunia kerja, sang lulusan atau sang mahasiswa harus aktif mencari sendiri, menambah wawasannya dengan membaca materi bermutu dari berbagai bidang. Nah, ini merupakan pengingat bagi mahasiswa untuk senantiasa mengasah kemampuan membaca. Dan membacanya tentu bukan cuma membaca komik atau gosip selebriti ya, tapi membaca bacaan-bacaan yang bermutu yang menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan mereka pada bidang yang sedang ditekuni. Oke. Kemudian hal berikutnya yang sangat dihargai adalah gigih. Nah, Universitas Majung selalu menanamkan karakter gigih ini kepada mahasiswanya. Karena itu merupakan salah satu dari 12 nilai Majung yang ditanamkan kepada sivitas akademiknya. Jadi gigih, tidak mudah menyerah. Bukan seorang quitter. Kalau seorang manajer bilang quitter itu artinya orang yang suka quit, suka menyerah ketika dihadapkan pada satu tugas yang sulit. Ya, jadi kegigihan merupakan hal yang dihargai. Kemudian juga disiplin. Beberapa pemilik lembaga mengatakan mahasiswa zaman sekarang itu kurang disiplin. Datang telat, tugasnya tidak tepat waktu. Ya. Jadi disiplin juga hal yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa zaman sekarang. Ya. Baik, itu adalah lulusan idaman untuk dunia usaha dan dunia industri. Sekarang kita lihat, ada satu lagi, maaf, yaitu kemampuan berkontribusi terhadap pemecahan masalah, atau istilahnya problem solving skills. Ini satu hal yang sangat juga diapresiasi oleh Dudi, oleh dunia usaha dan dunia industri. Mereka sangat menyukai karyawan atau mahasiswa magang atau lulusan kampus yang bisa berkontribusi terhadap pemecahan masalah. Bukannya menjadi bagian dari masalah itu, tapi mereka bisa memecahkan masalah. Ya. Jadi datang ke lembaga tidak untuk cari masalah atau menciptakan masalah, ya, tapi
mengetahui masalah yang ada, kemudian bersama-sama memecahkan masalah itu. Ini akan sangat bernilai di mata para pemilik lembaga dan perusahaan. Baik, kita lanjutkan ke UMKM. UMKM itu kalau ada yang belum tahu adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, inilah yang diinginkan oleh UMKM dari kampus-kampus yang ada. Jadi, mereka ingin ada transfer pengetahuan tentang penerapan teknologi digital untuk administrasi kantor, promosi, dan pemasaran. Jadi ini berita baik untuk rekan-rekan dosen dan mahasiswa di prodi teknik informatika atau sistem informasi atau ilmu komputer informatika yang lain, karena ini adalah hal yang sangat mereka butuhkan. Mereka ingin pendampingan di bidang penerapan teknologi digital, termasuk juga desain ya, termasuk juga desain digital untuk membantu mereka dalam mengatur kantornya, mengelola administrasi kantornya, untuk melancarkan promosi mereka dan membuat pemasaran mereka lebih efektif. Kemudian juga mereka menginginkan pendampingan dalam pengembangan SDM. Ini barangkali relevan dengan rekan-rekan dari prodi manajemen. Ya, mereka sangat ingin kemampuan mengelola dan mengembangkan kemampuan SDM-nya. Berikutnya adalah desa mitra. Saya tidak tahu apakah kampus-kampus juga punya desa mitra, tapi yang jelas di Majung itu ada 4 desa mitra kami di sekeliling wilayah kampus. Ya. Jadi inilah yang mereka inginkan. Satu adalah keterlibatan dosen atau mahasiswa secara langsung dalam rencana pengembangan desa. Jadi jangan sampai Abdimas yang dilaksanakan di sana atau KKN yang dilaksanakan di sana ternyata berbeda dengan rencana pengembangan desa yang sudah disusun. Kalau perlu, di dalam rencana pengembangan desa itu, perangkat desa itu akan melibatkan atau memasukkan nama-nama para dosen dan para mahasiswa yang langsung terlibat di dalam eksekusi rencana pengembangan desa. Jadi mereka sudah tahu desa itu akan berkembang ke arah mana, apa yang harus dilakukan, dan apa yang mereka bisa kontribusikan sesuai dengan bidang keahliannya. Itu harus masuk atau sudah dimulai ketika desa menyusun rencana pengembangan desa. Dengan demikian, sivitas akademika bisa terlibat langsung di dalam rencana pengembangan desa itu. Bisa tahu masalah-masalah yang dihadapi desa, dan kemudian bisa terlibat di dalam penyusunan rencana itu, dan kemudian tentunya mengeksekusinya, melaksanakannya, sedemikian sehingga target-targetnya tercapai. Yang kedua adalah mereka kurang merasa nyaman kalau ada program kampus yang tidak sejalan dengan rencana pengembangan desa. Artinya, kadang-kadang ada kampus-kampus yang datang ke suatu desa, kemudian mereka muncul mendadak, ada satu program yang ingin mereka lakukan, kemudian setelah melakukan program itu, lalu hilang begitu saja, tidak ada kelanjutannya. Mungkin mahasiswanya merasa, oh tugas saya sudah selesai, saya sudah dapat nilai, jadi goodbye. Seperti itu. Jadi yang pertama ini tidak membuat mereka merasa nyaman karena munculnya mendadak, kemudian program yang diusung adalah program kampus yang mungkin tidak selaras dengan rencana pengembangan desa. Kemudian yang berikutnya, setelah selesai, langsung menghilang begitu saja. Sehingga ya desa pun dibuat kelimpungan. Ini lalu bagaimana? Tidak ada tindak lanjut yang jelas. Ya. Jadi yang seperti itu sedapat mungkin dihindari. Baik. Nah, sekarang saya masuk pada tipe dosen yang diinginkan di era MPKM. Yang pertama adalah, ini adalah satu statement yang sangat berkesan sekali, masih terngiang-ngiang di telinga saya sampai saat ini, yaitu seorang pemilik perusahaan mengatakan, perkembangan ilmu itu lebih cepat terjadi di dunia luar daripada ilmu di buku teks. Jadi kalau Anda sebagai dosen hanya mengandalkan buku teks dan menganggap bahwa
mahasiswa Anda sudah pintar hanya dengan berbekal mengunyah-ngunyah dan menghafalkan buku teks itu, maka Anda akan ketinggalan. Karena yang terjadi di dunia luar itu jauh lebih cepat, lebih dinamis daripada apa yang Anda ajarkan kepada para mahasiswa melalui buku teks. Nah, tentunya ini semacam sengatan buat kita para dosen ya. Kita yang selama ini mengagung-agungkan ilmu yang kita paparkan dari buku teks, ternyata sudah disanggah di dunia luar sana, di dunia kerja, yang terjadi adalah dinamika perubahan yang sangat cepat. Sehingga tentunya dosen harus paham dan sadar akan hal ini. Oke, ini juga ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa dosen bisa memberikan semacam konsultasi atau katakanlah semacam kuliah ke para pelaku di dunia usaha dan dunia industri. Ya, saya merasa agak terkejut ya dengan pernyataan seperti ini. Saya merasa, apalagi ketika dibenturkan dengan pernyataan dari pemilik lembaga tadi, nah itu nampaknya sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Apa iya dosennya, apa iya Pak dan Bu dosen itu siap memberikan ilmu ke dunia industri dan bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Karena kalau mengingat pernyataan dari pemilik lembaga itu, maka yang terjadi sebenarnya harusnya sebaliknya. Ya. Jadi para praktisi di dunia industri itu malah yang harus datang ke kampus, membuka wawasan dosen-dosen dan mahasiswa tentang apa yang sedang terjadi di luar sana. Ya, dan mungkin bukan sebaliknya ya. Bukan dosennya datang ke dunia industri untuk kemudian ceramah panjang lebar. Ya. Mungkin yang terjadi harusnya sebaliknya. Tapi okelah, ini cuma pendapat saya pribadi. Ya tentunya ini akan merupakan satu bahan diskusi di antara kita. Bagaimana sebaiknya dosen terlibat di dalam dunia industri. Oke. Nah, implikasinya adalah dosen sebaiknya melihat ke praktek nyata di dunia luar dan memasukkannya ke materi perkuliahan. Jadi sekali lagi, ini merupakan semacam himbauan begitu ya, bahwa kita sebagai dosen, kita juga harus melihat realita di luar sana, perkembangan ilmu yang sangat cepat di luar sana, dan sedapat mungkin itu kita tanamkan ke materi perkuliahan. Kita harus mengajak para mahasiswa untuk sadar bahwa perubahan di luar sana sangat cepat dan apa yang diajarkan di kampus barangkali berbeda dengan apa yang terjadi di luar sana. Ketika kita sudah membuka wawasan mereka, maka kita harapkan para mahasiswa juga akan berpikir kritis dan kemudian mampu menerapkan ilmunya sesuai dengan kondisi yang terjadi di luar sana. Oke. Kemudian dosen juga sebaiknya menerapkan problem-based learning atau project-based learning melalui case study misalnya. Jadi zaman di mana kelas itu hanya didominasi oleh ceramah dosen selama berjam-jam, itu sudah lewat. Sekarang masanya adalah masa student-centered learning atau pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa. Dan cara untuk membuat mereka belajar secara aktif adalah melalui problem-based learning. Jadi mereka diajak untuk melihat satu masalah, kemudian mereka diajak berpikir sistematis, berpikir kritis, saling bekerja sama untuk memecahkan masalah itu. Itu yang namanya problem-based learning. Dan ini bisa interdisipliner ya. Kalau ada satu problem yang ternyata membutuhkan sentuhan dari berbagai bidang, maka sang mahasiswa kita bisa diajak untuk bekerja sama dengan mahasiswa dari jurusan atau dari fakultas lainnya. Sehingga masalah itu bisa dicari solusinya secara bersama-sama. Atau project-based learning. Sekarang yang tekanannya bukan pada problem, tapi pada project. Jadi dosen bisa menugaskan mahasiswa untuk membuat satu proyek yang cukup besar,
Dan itu membuat mereka harus bekerja sama, harus berkomunikasi, harus berpikir kritis untuk bisa menuntaskan proyek tersebut. Nah, itulah pendekatan student-centered learning yang di dalam era kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu akan sangat terasa manfaatnya. Baik. Nah, itulah uraian saya. Kiranya kita bisa berkarya bersama-sama untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Selamat berkarya dan salam sukses. Sampai jumpa di episode saya berikutnya.